Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bihaqqi Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Pada pertemuan yang ketiga ini sebagai lanjutan dari pertemuan yang pertama dan kedua. Materi tentang ruh dan tentang an-nafs merupakan materi dan kajian filsafat yang memang agak sulit untuk kita pelajari dan untuk kita pahami. Dan ilmu tentang ruh, tentang an-nafs, ilmu yang sangat penting untuk kita pahami dan kita pelajari. Karena ruh kita yang akan abadi di surga, insya Allah, dan na'udzubillah kalau di neraka. Poin-poin penting ini adalah yang pertama bahwa ruh itu ada. Dan dalil keberadaan ruh itu banyak sekali. Al-Quran membicarakan masalah ruh di berbagai surat dan di dalam banyak ayat Al-Quran. Hadis-hadis Rasulullah, riwayat para ma'asumin sangat banyak sekali membicarakan masalah ruh, masalah an-nafs. Para ulama, para mutakalimin, para filsuf juga membicarakan dan mengulas masalah ruh dan an-nafs sangat banyak sekali. Dan bahkan Al-Quran sudah kita jelaskan pada pertemuan pertama, membahas ruh itu ada 6 makna, ada 6 arti tentang ruh. Di antaranya adalah makna ruh itu ruh manusia yang kita bahas sekarang ini insya Allah. Dan bukti adanya ruh adalah adanya ilmu pengetahuan kita. Karena ilmu itu bersifat non-materi, bisa kita rasakan, bisa kita nikmati adanya ilmu kita. Dan karena ruh bersifat, ilmu bersifat non-materi, tidak mungkin bertempat di materi. Ilmu yang bersifat non-materi pasti bersifat dan bertempat di non-materi pula, itu di ruh. Jadi ilmu tidak mungkin bertempat di otak kita sini atau di kepala kita. Ini hanya sebagai perantara untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengutarakannya. Tapi tempat asli ilmu kita adalah di ruh kita. Jadi adanya ilmu itu sebagai bukti, sebagai dalil adanya ruh kita pemilik ilmu tersebut. Dan saking pentingnya masalah ruh ini, sehingga banyak digunakan istilah-istilah yang lain di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis dan riwayat. Terkadang ruh itu digunakan dengan istilah akal atau al-aqlu. Maknanya ruh juga. Terkadang ruh itu diistilahkan dengan an-nafs. Maknanya ruh juga, cuma dia dari sisi yang lainnya. Terkadang ruh juga digunakan dengan istilah al-qalbu, kalbu. Terkadang al-fuad, dan yang lainnya. Jadi saking pentingnya masalah ruh, terkadang digunakan oleh Al-Quran, oleh hadis dan riwayat dan ulama dengan lafaz, dengan ungkapan dan kata-kata dan istilah yang lain. Poin yang keempat adalah bahwa manusia kita ini tersusun dari dua unsur. Unsur ruh dan unsur badan atau jisim. Ruh disebut rohani, badan disebut jasmani. Jadi kita manusia tersusun dari dua unsur, unsur ruh dan unsur badan. Unsur ruh kita bersifat non-materi, sementara badan kita bersifat materi. Kemudian poin berikutnya adalah yang perlu kita pahami juga, dan ini sebagai mukadimah dalam memahami istilah-istilah yang lain, istilah iman, istilah takwa, istilah ilmu, dan istilah yang lain dalam ma'arif Islam. Bahwa badan kita yang bersifat materi ini, dan segala sesuatu yang bersifat materi, apa saja sifatnya materi, itu bertashkik, artinya bergradasi, artinya bertingkat-tingkat. Ya, di samping materi itu bermacam-macam, sangat banyak sekali,
juga bertingkat-tingkat atau bertangga-tangga berderajat. Sehingga kematerian segala sesuatu itu berbeda-beda. Ini saya singgung kembali supaya kita lebih paham lagi. Misalnya kematerian badan kita ini. Badan kita materi. Tapi kematerian badan kita sangat banyak susunannya. Sangat banyak kelengkapannya. Dari mulai kulit, kemudian di dalam ada urat-urat, ada darah, ada tulang, ada sel-sel, macam-macam. Ya. Bahkan badan kita yang kasar ini tersusun dari ada kepala, ada tangan, kaki, dan bagian dalam juga macam-macam. Ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, dan lain sebagainya. Jadi kematerian badan kita ini tersusun dengan susunan yang sangat banyak sekali. Badan kita badan kasar. Kita makhluk kasar. Beda dengan makhluk halus. Ya, makhluk halus kayak malaikat, jin, dan yang lainnya. Kita lihat ada materi yang lain yang sangat sedikit susunannya. Misalnya kematerian kayu, ya. Misalnya kain, bahan, tembok, ya, dan lain sebagainya. Misalnya kayu, kematerian kayu susunannya sangat sederhana. Kayu tidak ada darah kayak kita, tidak ada tulang kayak kita, tidak ada urat-urat kayak kita, sangat sederhana. Dan banyak lagi materi yang lain yang sangat sederhana susunannya. Kita meningkat lagi ke materi air. Air lebih sederhana lagi. Hanya katanya H2O saja. Ya, oksigen dan hidrogen itu pun katanya kita nggak tahu, kita nggak bisa melihat kayak apa bentuknya. Cuma kita percaya ya bahwa air itu materi, dia perlu tempat, nggak mungkin air nggak ada tempatnya, dia akan kemana-mana akan hilang. Air perlu tempat, padahal materi. Setiap yang materi pasti perlu tempat dan perlu waktu dan zaman. Nah, kematerian air lebih sederhana dibanding kematerian kita. Karena air lebih sedikit susunannya, hanya H2O saja. Dan kita bisa melihatnya di satu tempat, di dalam gelas misalnya. Dan air dibentuk dengan tempatnya. Ketika air di gelas, dia bentuk gelas. Kita air di toko, dia bentuk teko. Ketika di ember, dia bentuk ember. Dan begitu seterusnya. Kita meningkat lebih jauh lagi ke materian udara atau angin. Nah, lebih halus lagi. Padahal masih materi. Kematerian udara atau angin, kita bisa hanya merasakan saja. Ini adanya AC, adanya kipas angin, adanya gerakan tangan mengandung angin. Kita rasakan. Tapi indera mata kita yang sangat terbatas, kita nggak bisa melihatnya. Karena kematerian angin itu lebih halus dibanding air, apalagi dibanding badan kita ini dan materi yang lain. Angin hanya bisa kita rasakan, tidak bisa kita lihat. Kematerian sinar, cahaya lebih halus lagi. Cahaya juga bermacam-macam, ya. Cahaya matahari, cahaya lampu ini, cahaya macam-macam sampai cahaya ilmu, cahaya aura kita, cahaya iman, bermacam-macam. Kita tidak paham untuk membahas secara rinci tentang cahaya tersebut. Ada cahaya yang materi, lampu ini ada cahaya yang non materi. Cahaya materi berasal dari matahari, dari lampu, dari senter, dari lampu, misalnya senter dari mobil dan macam-macam. Dan cahaya pun bergradasi, bertaskik. Dari yang paling tegak, yang paling terang dekat sumbernya, sampai yang paling jauh dekat pada kegelapan. Ya. Kayak ibu misalnya menghidupkan senter lah ya. Ini senter ibu pencet hidup begitu. Atau ketika ibu menyalakan lampu mobil. Ya, ini senter ketika dia sinarnya dekat dengan sumbernya sangat terang. Kemudian dikit-dikit dia berkurang sampai paling jauh senter itu lampunya atau sinarnya habis mendekati kegelapan. Ketika ibu menyalakan lampu mobil, sinar yang paling dekat dengan lampu mobil itu sangat terang, ya. Tapi makin jauh makin nggak kelihatan, dekat dengan kegelapan. Itu namanya sinar lampu bergradasi. Sinar lampu bertaskik namanya dalam filsafat. Bertingkat-tingkat, berderajat-derajat, ya. Sinar matahari pun begitu juga. Paling dekat dengan sinarnya, sinar matahari kita nggak kuat terbakar. Tapi yang jauh dengan kita, yang sesuai jadi nikmat, ya.
panasnya sesuai, kita tidak mati, juga tidak jauh sehingga kedinginan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada sinar lagi, sinar yang non materi kita nggak paham, ya. Karena memahami ini akan lebih paham nanti tentang hadis-hadis Nabi. Misalnya hadis Mi'raj, di mana Rasulullah bisa mencapai ke langit yang kedua, ketiga, seterusnya, sementara badannya tidak hancur. Coba kalau badan kita ini naik ke atas pada ketinggian tertentu, badan kita ada dihimpit oleh udara, hancur badan kita. Karena ruh kita lemah, ruh kita nggak bisa menguasai dan menjaga badannya, hancur. Kita menyelam ke dalam lautan, pada kedalaman tertentu, badan kita nggak kuat. Badan kita akan hancur dihimpit oleh air, tekanan yang kuat. Ya, hancur badan kita dalam kedalaman tertentu dalam air. Karena ruh kita nggak kuat, tidak mungkin menjaga badannya, badan kita akan hancur. Tapi ruh Rasulullah begitu kuatnya, karena kuatnya ruh Rasulullah, badannya jadi kuat juga. Nah, sehingga badan Rasulullah yang beliau lindungi dengan ruhnya sangat kuat, mampu mencapai ketinggian yang tidak ada bisa kita gambarkan. Sampai pada tingkatan masuk ke Sidratul Muntaha dalam Mi'raj itu, nah, di situ Jibril nyerah. Jibril minta maaf nggak bisa melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah. Kata Jibril, ya Rasulullah, lau danautu unmulatan lah taraktu. Kalau aku mendekat satu jengkal saja, aku terbakar. Jibril enggak kuat. Jadi ruh Jibril lebih lemah dibanding ruh Rasulullah. Tapi Rasulullah terus menembus dengan badannya ini. Coba kayak apa kekuatan Rasulullah. Kita nggak bisa menggambarkan. Itu kekuatan ruh. Sehingga bisa melindungi badan. Kekuatan ruh Nabi Ibrahim bisa melindungi fisiknya. Bahkan baju Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kok bisa ya? Karena ruhnya kuat. Dengan apa kuatnya? Dengan iman, dengan takwa, dan takarub. Sehingga ketika ruhnya kuat, maka badannya jadi kuat. Bahkan kainnya, bajunya nggak terbakar. Padahal kayu terbakar. Begitulah. Kalau ruh kita ini kuat, maka ruh kita nggak perlu ke dokter. Ruh kita bisa mengobati badannya. Ini yang sulit. Maka ada pengobatan dengan sistem ruh kita mengobati badan kita. Jadi dokter nggak perlu. Dokter kita adalah ruh kita. Itu sulit untuk dibahas. Itu makna tashkik, bahwa materi itu bertingkat-tingkat. Nah, kalau materi bertingkat-tingkat, bergradasi, bermacam-macam, kita sulit memahaminya dari kematerian badan kita, air, angin, cahaya, sulit dipahami padahal materi. Apalagi ruh kita. Apalagi ruhnya Rasulullah. Ruhnya Azhar alaihissalam dan ruh para malaikat dan jin. Sangat sulit sekali. Kita tidak akan mampu memahaminya. Itu tentang tashkik atau gradasi materi dan ruh secara global. Ya, bahwa badan kita yang ada darah tulang ini disebut badan materi, badan unsuri. Ya, tapi ada badan lain buat kita, namanya badan barzakhi. Pernah saya singgung. Artinya ruh kita ini memiliki dua badan. Badan materi ini ada tulang darah macam-macam, namanya badan unsuri atau badan materi. Badan kedua dari ruh kita badan barzakhi. Nah, badan barzakhi belum saya jelaskan secara detail. Yang jelas, kalau badan unsuri, badan materi ini, ya pemberian Allah lewat orang tua kita. Kita lahir, kita dikasih susu, dikasih makanan, terus berkembang sampai sekarang kita jadi besar, dewasa, dan tua. Ini badan materi, badan unsuri. Tapi badan barzakhi yang buat ruh kita juga, badan barzakhi itu badan non materi yang kita buat, yang kita bentuk dengan amal ibadah kita, dengan iman kita, dengan takwa kita. Sehingga kalau amal ibadah kita, perbuatan kita, iman kita, takwa kita baik, benar, maka badan barzakhi kita menjadi badan manusia yang indah, yang bagus. Tapi kalau seseorang misalnya amal perbuatannya buruk, imannya rusak, akhlaknya jelek, ya. Misalnya dia buas, dia koruptor, badannya badan manusia. Imam Khawarizmi telah menyinggung. Tapi badan barzakhinya mungkin bentuk harimau, bentuk ular, bentuk serigala. Kita nggak tahu, macam-macam badan barzakhi manusia. Lahiriannya manusia, tapi hakikatnya badan barzakhinya bentuk harimau, bentuk ular,
untuk serigala, bermacam-macam, bahkan campuran. Itu bisa kita baca dalam kitab Arba'un Hadisan Imam Khomeini, badan berjahit bermacam-macam, tergantung kita yang bentuk, kita yang menjadikan, kita menciptakan dengan amal perbuatan kita, iman kita, takwa kita, itu badan barzahi. Nah, badan barzahi ini sebagai milik ruh kita, itulah yang bersama kita sejak sekarang ini, cuma kita nggak bisa lihat, sampai kita meninggal di dunia, badan materi dalam kuburan, dalam tanah, badan barzah bersama kita dalam barzah. Setelah kiamat nanti, nah badan barzahi ini bersama kita di surga. Atau orang-orang yang fasik di neraka. Nah badan materi ini, badan unsur ini, di dalam tanah hancur, habis begitu. Ini pendapat yang kuat, sebab ada ikhtilaf di antara para ulama, para hukama, para filosof. Yang sikatnya yang lebih kuat adalah bahwa badan materi ini yang kita rawat dengan makanan, dengan make up, dengan vitamin, macam-macam, dengan obat-obat, ini akan hancur, akan fana, akan habis ketika di dalam kuburan terkena rayap tanah. Paling banter badannya para imam ma'sum, badannya Rasulullah, badannya para nabi, orang-orang mulia itu, yang tetap utuh sampai sekarang, tidak dimakan rayap, paling banter, paling akhir, sampai ke roj'ah namanya. Kita punya keyakinan roj'ah yang tidak ada di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akidah roj'ah sangat penting yang mungkin belum kita dengar. Karena Quran menjelaskan, hadis menjelaskan, dan juga sejarah ada faktanya tentang roj'ah. Ini keyakinan juga sangat penting. Nanti kita bahas insya Allah. Nah, jadi badan-badan yang mulia, badan Rasulullah, para ma'asumin, Azhar alaihissalam, semuanya itu para nabi tetap akan hancur. Cuma mereka sampai roj'ah sebelum kiamat. Setelah kiamat kubra, kehancuran seluruh alam, materi habis, semua badan materi hancur semuanya, tidak ada. Kata badan para nabi, badan para rasul, tidak ada. Badan unsurnya yang ada setelah kiamat nanti hanya badan barzah dengan ruhnya. Sampai sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Jadi manusia ruhnya itu dengan badan barzahnya sebagian kekal di surga, sebagian di neraka. Yang di neraka ada yang pindah ke surga, ya. Yang kekal abadi di neraka dengan badan barzahnya adalah ya orang-orang yang ahli musyrik, ya. Kaum musyrikin, orang yang syirik, kaum munafikin misalnya, dan orang-orang yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian badan ini ya, dan dengan semua materi yang sudah saya jelaskan bersifat fana, akan hancur, akan sirna, sementara ruh kita akan kekal abadi. Itu makna Imam Ja'far Shadiq mengatakan, ya innama khuliqtum lil baqa. Kalian Allah ciptakan untuk kekekalan, untuk abadi. Artinya sekali Allah ciptakan kita ini, ya tidak mungkin mengalami ketiadaan, ada terus. Apanya? Ya ruhnya itu dengan badan barzahi. Ada fisik kita ini yang mungkin lebih banyak kita perhatikan karena kita nggak tahu, itu akan hancur. Jadi setelah kita paham bahwa badan kita yang barzakhi dengan ruh kita itu kekal abadi, lebih mulia, lebih agung, seharusnya kita lebih memperhatikannya, lebih memahaminya, lebih banyak kita perhatikan, kita urusin vitaminnya apa, proteinnya apa, dan apa yang menguatkan badan barzakhi kita dan ruh kita. Kita menyeimbangkan kemampuan kita antara perhatian kita kepada badan fisik ini dengan badan barzakhi dan ruh kita. Kalau kita paham, insya Allah. Itu poin-poin yang sudah kita lewati, barangkali sekedar secara global. Nah, kemudian ada pertanyaan yang dipertanyakan, apa pentingnya sih membahas masalah ruh begitu dalam, masalah an-nafs begitu panjang, begitu dalam, yang sulit dipahami. Nah, jawaban tentang betapa pentingnya dan apa perlunya membahas masalah ruh atau an-nafs, itu kita bisa baca dalam hadis-hadis dan riwayat Ahlul Bait alaihissalam. Yang hadis-hadis tentang ruh ini, tentang an-nafs ini, itu hampir tidak ditemukan di dalam hadis-hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sangat penting dalam ilmu Ahlul Bait. Dan saya akan bacakan beberapa hadis, karena sangat panjang hadisnya, sangat banyak, yang menentukan tentang nasib kita dengan ruh kita, dan menunjukkan tentang betapa pentingnya mengetahui dan mengenal ruh, mengenal an-nafs.
Saya bacakan dan saya jelaskan secara singkat. Nanti kita akan paham bahwa ternyata mengkaji dan memahami masalah ruh, masalah an-nafs itu sangat penting sekali. Bahkan ilmu yang luar biasa ketinggiannya. Di dalam kitab Muntakhab Mizanul Hikmah pada halaman 413 ada tema berjudul Ma'rifatun Nafs, mengenal nafs, mengenal ruh atau mengenal jiwa dan jati diri. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, Ma'rifatun nafsi anfa'ul ma'arifi. Bahwa ma'rifatun nafs itu mengenal diri, mengenal jati diri, mengenal ruh kita, mengenal nafs kita, itu anfa'ul ma'arif. Sebagai ma'rifah, sebagai pengetahuan yang paling bermanfaat. Jadi luar biasa. Ketika dikatakan paling bermanfaat, ya berarti sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah dan para ma'asumin. Itu mengenal jiwa, mengenal ruh dan mengenal nafs. Yang kedua, juga dari Imam Ali, beliau berkata, Nalal fawzal akbara man dhafara bima'rifatin nafs. Ini ungkapan Imam Ali yang sangat luar biasa. Kata beliau, Nalal fawzal akbar. Seseorang akan memperoleh al-fawzal akbar. Keberuntungan atau keuntungan yang sangat kabir, yang sangat besar, sangat luar biasa. Man dhafara bima'rifatin nafs. Orang yang berhasil mengenal dirinya. Yaitu mengenal ruhnya. Mengenal nafsnya. Jadi orang yang sangat rugi yang tidak mengenal ruhnya. Tidak mengenal jiwanya dan nafsnya. Itu kebalikannya. Di lain kesempatan Imam Ali berkata, Kaifa ya'rifu ghairahu man yajhalu nafsahu. Bagaimana mungkin orang akan mengenal selain dirinya kalau dia sendiri tidak mengenal dirinya. Jadi kita mengenal diri kita dulu, mengenal ruh kita dulu, mengenal nafs kita dulu, baru kita mengenal yang lainnya. Ya, ruh yang lain, jiwa yang lain. Karena kita tidak mungkin mengenal yang lainnya tanpa kita mengenal diri kita. Nanti hubungannya adalah bahwa kita tidak mungkin mengenal Allah. Ini penting ini. Kita mustahil. Kita tidak mungkin mengenal Allah dengan baik kalau kita tidak mengenal ruh kita. Tidak mengenal jiwa dan diri kita atau nafs kita. Ini ada hubungan yang adat antara an-nafs, ya ruh kita, jiwa kita dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di lain kesempatan Imam Ali berkata, "Man 'arafa nafsahu jahadaha, man jahila nafsahu ahmalaha." Kata beliau, barang siapa yang mengenal dirinya, yaitu mengenal ruhnya, mengenal nafsnya, jahadha. Pasti dia bersungguh-sungguh untuk menjaganya, memeliharanya, menyempurnakannya, meningkatkannya. Sungguh-sungguh. Ya. Dari ruhnya itu dia perhatikan. Apa makanannya? Makanannya adalah iman, pengetahuan, ketakwaan, iman yang benar, tauhid yang benar, pengetahuan yang benar, dari mana gurunya, dari mana sumbernya. Pasti sungguh-sungguh. Orang yang mengenal ruhnya, mengenal nafsnya, pasti dia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakannya, meningkatkannya, menjaganya, dan seterusnya. Kita memelihara makanan-makanan ruh itu berupa pengetahuan, keimanan, ketakwaan, dan takarub pada Allah Subhanahu wa taala serta makan yang lain adalah ziarah, adalah zikir, ibadah, tawasul dan lain sebagainya. Itu makan makanan ruh. Man jahila nafsu amal, orang yang tidak mengenal ruhnya, tidak mengenal jiwa dan nafsnya, dia akan bersifat ya masa bodoh. Dia tidak menghiraukan, ya tidak mengenalnya. Yang diperhatikan adalah fisiknya saja. Makanannya apa, yang vitamin, yang protein, kemudian obat-obatnya apa, make up-nya apa, terus sayur-sayurannya, semuanya diperhatikan untuk fisiknya melulu. Kenapa? Karena dia tidak mengenal ruhnya. Begitu. Jadi kita harus seimbang. Fisik kita jaga dengan makanan, dengan vitamin, obat-obatannya, istirahatnya. Kita jaga, ruh kita lebih kita jaga, lebih kita utamakan. Kalau kita mengenal ruh dan nafs kita. Imam Ali berkata lagi, Man arafallaha tawahada. Orang yang mengenal Allah pasti dia mengesahkan Allah. Ini makna esa pun bertingkat-tingkat ya. Makna esa
Yang dikira mudah, sangat sulit. Sehingga banyak para ulama sendiri tentang makna Esa beda pendapat. Sampai jatuh kepada kemusyrikan tanpa disadari. Kayak sebagian orang Salafi, mereka mengatakan Allah itu Esa, tapi Allah itu memiliki tangan, memiliki mata, memiliki kaki. Tapi tangan, mata, kaki Allah tidak seperti tangan manusia. Ini keluar dari keesaan Allah. Jadi makna tawahada mengesahkan Allah itu juga sangat sulit. Karena itu kata Imam Ali, man arafa Allah tawahada. Mengenal Allah sangat penting, ma'rifatullah, sehingga untuk nanti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu tajarrada. Orang yang mengenal nafsa, mengenal nafsnya, mengenal jiwa dan dirinya atau ruhnya, tajarrada. Dia akan bertajarrud. Ini makna juga sangat dalam. Ya. Ini nanti mengesahkan Allah dengan sepenuhnya. Dia akan betul-betul memperhatikan jiwanya. Man arafad dunya tajahada. Orang yang mengenal dunia dia akan zuhud. Man arafan nasa tafarrada. Orang yang mengenal manusia dia akan menyendiri. Ya. Apa makna menyendiri? Ya bukan dia sendirian, diam di kamar. Bukan mana itu, ada makna sendiri. Kita nggak bahas di sini. Imam Ali berkata lagi, aktsarun nasi ma'rifatan li nafsihi akhwafuhum li rabbih. Paling banyaknya ketakwaan manusia kepada Allah itu orang yang paling banyak ma'rifahnya pada nafsnya, kepada ruhnya. Ya. Jadi manusia pengetahuan tentang ruhnya, tentang nafsnya itu bertingkat-tingkat. Yang paling banyak pengetahuannya tentang jiwanya, tentang ruh dan nafsnya, dia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling rendah pengetahuannya tentang dirinya, tentang nafsnya, dia paling rendah ketakwaannya, ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini mau nggak mau, kalau kita ingin meningkatkan takwa kita kepada Allah, pasti kita harus meningkatkan pengetahuan kita tentang diri kita, tentang ruh kita, tentang nafs kita. Itu mau nggak mau. Betapa pentingnya mengenal nafs, mengenal ruh. Jadi membahas tentang ruh sangat penting sekali. Imam Ali berkata lagi, yang bagi liman alima syarafa nafsi ayyunazziha an dana'atid dunya. Sebaiknya, selayaknya orang yang telah mengenal jiwanya, ruhnya, dan nafsnya, dia harus membersihkan jiwanya dari kerendahan dunia. Apa dunia yang rendah? Sifat-sifat yang buruk, misalnya kerakusan, condong pada hawa nafsu, syahwat, daya hayal, dan seterusnya. Itu kerendahan-kerendahan dunia. Keindahan dan ketinggian dunia, yaitu akal, ruhani, pengetahuan, dan sebagainya. Hadis yang lain Imam Malik berkata, yang bagi liman arafa nafsahu ayyal jamal qana'ata wal ifata. Sebaiknya orang yang mengenal ruhnya, mengenal nafsnya dan jati dirinya, dia senantiasa qanaah, senantiasa ifah. Ini ada hubungan yang erat antara mengenal ruh, mengenal nafs dengan sifat qanaah dan ifah. Artinya, orang yang mengenal ruhnya dan nafsnya dengan baik, pasti dia akan qanaah, pasti dia akan ifah. Apa itu qanaah, apa itu ifah? Qanaah merasa cukup, ya. Dia tidak merasa kurang. Kita kan merasa kurang terus sehingga kita sakit, ya. Merasa kurang, sakit terus, kurang uang, kurang harta, kurang makanan, kurang sudah punya gedung, pengen yang tingkat lagi, pengen yang banyak, punya mobil, pengen dua, pengen tiga. Dia punya makan banyak, pengen terus. Sudah makan di satu restoran, pengen terus menjajah semua restoran di dunia. Ini tidak qanaah. Kalau orang yang qanaah, makan di rumah sudah cukup, sudah kenyang, nggak perlu cari restoran, nggak perlu makan yang lain. Ya, sudah punya baju misalnya 4-5 pasang sudah cukup qanaah dan seterusnya. Orang yang mengenal ruhnya dan jiwanya pasti dia qanaah. Dan qanaah adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan orang yang mengenal ruhnya atau jiwanya atau nafsnya pasti dia bersifat ifah. Pasti menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Tidak dia umbar, misalnya aib orang lain juga aib dirinya. Ini makna juga sangat dalam yang mungkin kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Hadis yang lain dari Imam Malik juga, yang bagi liman arafa nafsahu alla yufariqahu al-husnu wal hadar. Ini makna hadis lebih dalam lagi. Dan kalau kita artikan secara harfiah, secara lahiriah bisa kita salah paham, ya. Jadi hadis perlu penjelasan yang panjang. Kalau tidak kita bisa salah paham.
Secara lahiriah maknanya adalah, kata Imam Ali, sebaiknya orang yang mengenal nafsnya, mengenal ruhnya itu, dia senantiasa tidak berpisah dengan kesedihan, tidak berpisah dengan kehati-hatian. Jadi selalu sedih, selalu hati-hati. Ini makna lahirnya bisa kita salah paham, perlu ada penjelasan. Apa maksudnya orang yang mengenal jiwanya, ruhnya, nafsunya selalu sedih, selalu hati-hati, apa maksudnya? Perlu penjelasan lebih dalam lagi. Terakhir Imam As-Sajjad alaihi Zainal Abidin berkata dalam doanya, waj'alna minal ladzina 'arafu anfusahum wa ayqanu bimustaqarrihim. Ya Allah, jadikan kami ini doa Imam As-Sajjad. Jadikan kami ini termasuk orang-orang yang mengenal jiwa-jiwa dan ruh-ruh mereka dan merasa yakin dengan adanya tempat bagi ruh dan nafs-nafs itu. Ini doa Imam As-Sajjad alaihi Zainal Abidin, bahwa beliau mohon pada Allah agar digolongkan, dimasukkan pada orang-orang, yaitu para nabi, para rasul, para muslimin, Rasulullah, yang mengenal jiwa, yang mengenal diri dan an-nafs, dan meyakini akan ada tempat di akhirat nanti. Ya. Jadi itu hadis-hadis yang sangat banyak tentang an-nafs, dan hadis-hadis itu dari Imam Ali kebanyakannya. Karena itu ada ulama mengatakan, ya bisa dilihat di YouTube, ulama mengatakan bahwa hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabba itu bukan hadis katanya. Kata seorang ulama, bisa lihat di YouTube. Itu ucapan Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Itu kurang tepat karena hadis-hadisnya kalau di Ahlul Bait sangat banyak sekali yang kita bisa baca, bisa kita temukan dan bisa kita diskusikan begitu. Nah, dari hadis ini kita telah tahu secara global, secara singkat dan simpel tentang pentingnya mengenal nafs, mengenal jiwa atau mengenal ruh kita, dan upaya ini upaya yang berkelanjutan sampai akhir hayat kita. Kemudian setelah kita tahu tentang pentingnya mengenal ruh, mengenal nafs dari hadis-hadis, yang sedikit saya akan tambahkan tentang ruh ini. Dan pernah saya membahas secara sekilas, dan sebenarnya saya singgung bahwa tentang ruh, tentang an-nafs itu di antaranya ada perbedaan di antara ulama. Ada beda pendapat di antara para hukama, para filsuf. Bahkan di antara filsuf Islam juga ada beda pendapat. Antara pandangan misalnya Plato, pandangan Aristoteles, pandangan Mula Sadra, dan yang lainnya ada beda pendapat. Dan yang saya sampaikan itu yang sederhana, yang saya rendahkan, saya mudahkan. Kalau dibahas tentang ikhtilafnya, kita tidak akan mampu untuk memahaminya. Ya. Terkait masalah an-nafs, ya, kalau di kitab Al-Hikmatul Muta'aliyah yang ada 9 jilid, itu karya atau tulisan Mula Sadra, sangat panjang dibahas masalah ruh, masalah nafs. Ada 9 jilid kitab yang saya miliki. Tapi ada juga kitab yang mensederhanakan bahasan itu. Namanya Tahrirul Asfar. Jadi diringkas, dipermudah. Yang saya punya itu ada 3 jilid. Ya. Lil Maula Sadruddin Asyiraji, Mula Sadra. Karya Dr. Ali Isyirwani, seorang ulama Ahlul Bait yang ada di Qum dan masih hidup beliau. Beliau menulis 3 jilid tentang Tahrirul Asfar. Itu memudahkan kita memahami asfar. Kitab Mula Sadra. Ini kitabnya ini, ya. Ini kitabnya. Ada 3 jilid yang saya miliki. Untuk menambah pengetahuan kita, saya baca sedikit dari kitab ini. Kita dapat pengetahuan lebih tentang masalah ruh dan masalah an-nafs. Ya. Saya baca pelan-pelan. Kita ini manusia memiliki indera lahiriah, indera zahir, dan indera batin, indera dalam. Atau indera eksternal dan indera internal. Indera lahiriah kita, indera zahir, indera eksternal, mata kita memiliki kekuatan memandang, indera zahir. Kemudian telinga kita memiliki kekuatan mendengar,
indra zahir atau lahiriah. Tangan kita bisa menyentuh dan memahami sesuatu dan lain sebagainya. Ini namanya indra zahir. Beliau mengatakan mula sadra bahwa aksarun nasi intifa'uhum bisam'iyat aksar minal aqliyat. Bahwa kebanyakan manusia itu mereka menggunakan indera pendengarannya, telinganya ini lebih banyak daripada menggunakan indera akalnya. Sehingga kata beliau, wala yusaddiquna bil asya'i illa bimukafahatil hissi. Sehingga mereka tidak meyakini dan tidak mempercayai sesuatu melainkan dengan menggunakan indera pendengarannya untuk memahami hal-hal yang bisa diindrawi. Wala yud'inuna bil aqliyat ma lam yaqtarin ma'aha, dan seseorang itu atau kebanyakan manusia tidak memahami hal-hal yang sifatnya ma'nawiyah, masalah ilmu pengetahuan, masalah keimanan, masalah ketakwaan, kecuali ketika dibarengi dengan pemahaman yang sifatnya indrawi. Di sini beliau ingin menjelaskan bahwa kita bisa memperoleh pengetahuan itu kebanyakan kita lewat pendengaran, lewat penglihatan. Artinya kalau kita tidak memiliki pendengaran yang sehat, yang kuat, kita nggak dapat ilmu. Itu poin pertama. Terkadang kita dapat ilmu lewat penglihatan. Kalau kita nggak melihat, ya kita nggak dapat ilmu. Kita bisa nggak tahu. Begitu. Tapi ada sebagian orang yang tanpa pendengaran, tanpa penglihatan mata, dapat ilmu pengetahuan. Jadi akalnya atau ruhnya tidak lagi menggunakan pendengaran ini, tidak lagi menggunakan penglihatan ini. Itu adalah para nabi, para rasul, para ma'asumin. Ya, ya bahkan mereka itu ketika di malam hari lebih banyak dapat ilmu ketimbang di siang hari. Itulah para Eropa. Ya, kata mereka bahwa para Eropa itu lebih banyak dapat ilmu ketika tidur di malam hari daripada melek di siang hari. Ini karena ruhnya. Jadi ruh punya kekuatan begitu tingginya sehingga ruh mereka itu para ma'asumin langsung dapat ilmu dari Allah tanpa belajar seperti kita, tanpa mendengar dengan telinganya, tanpa melihat dengan matanya. Itu mereka. Dan kita ini manusia, kita semua punya potensi untuk ke arah sana. Ya, artinya kita memiliki potensi, memiliki kekuatan yang Allah berikan sampai pada suatu tingkatan kita bisa dapat ilmu lewat mimpi. Ketemu langsung dengan Imam Ali misalnya. Kita punya potensi. Nah, sekarang kita ini masih rendah kedudukan kita dan ruh kita. Kita sekarang ini tidak mungkin dapat ilmu kecuali dengan mendengar, dengan melihat. Jadi kalau sekarang kita nggak mendengar, ibu tutup telinganya nggak mendengar misalnya. Ibu tutup mata, dapat ilmu nggak? Nggak dapat ilmu. Jadi ilmu kita sekarang yang kita peroleh tergantung dengan pendengaran kita, tergantung dengan penglihatan mata kita. Nah, derajat kita masih begitu rendah, ruh kita masih bergantung dengan telinga kita, dengan mata kita, dengan alat peraba begitu. Tapi orang yang sangat mulia, para Eropa, mereka dapat ilmu bahkan di malam hari ketika tidur lebih banyak daripada di siang hari ketika melek. Ya, ruh mereka langsung hubungan dengan para ma'asumin, dengan Rasulullah, ya dengan orang yang mulia, dapat ilmu langsung, badannya tidur, tapi ruhnya berguru, ruhnya belajar. Nah, kita ini punya potensi untuk ke sana. Kalau kita mau, kita sungguh-sungguh, kita membersihkan ruh kita, nafsu kita, jiwa kita, dari makanan yang haram, makanan yang syubhat, makanan yang kotor secara ma'nawiyah, dan juga dari sifat-sifat yang buruk akan meningkat ke arah sana. Itu kata beliau, kebanyakan manusia hanya memahami segala sesuatu lewat pendengarannya saja, tidak langsung ruhnya. Itu sangat berat, ya. Kemudian juga beliau menjelaskan tentang masalah ayat-ayat yang berkaitan adanya ruh. Sangat banyak sekali. Quran menjelaskan tentang ruh yang terdapat dalam beberapa ayat dan surat gitu. Dan juga di hadis-hadis yang lain beliau juga menyinggung tentang adanya hadis Nabi yang menjelaskan adanya ruh, adanya nafs. Kata beliau di sini,
Wa ammal ahaditsun nabawiyah, adapun hadis-hadis Nabi, fa mislu qoulihi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu kita bahas. Orang yang mengenal nafsnya, mengenal ruhnya, pasti mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dari yang lain, a'rafukum bi nafsihi a'rafukum bi rabbih. Orang yang paling mengenal dirinya, pasti dia akan paling mengenal Tuhannya. Hadis yang lain, man ra'ani faqad ra'al haqqa. Ini hadis yang juga sangat dalam. Yang arti lahiriahnya, perhatikan ya makna lahiriahnya. Man ra'ani faqad ra'al haqqa. Ini kata Rasulullah. Ini hadis sangat penting. Kata Rasulullah, man ra'ani, barang siapa yang melihatku, melihat Rasulullah maksudnya, faqad ra'al haqqa, pasti dia telah melihat al-haq. Nah, melihat di sini bukan melihat dengan mata ini, mata indera ini. Melihat di sini dengan ilmu pengetahuan yang mendalam. Dengan penglihatan syuhudi. Ini untuk para Eropa. Yang kita belum sampai ke sana. Jadi para Eropa itu mampu melihat Rasulullah dengan penglihatan syuhudi, bukan penglihatan mata ini. Dan mereka ketika melihat Rasulullah dengan penglihatan syuhudi, melihat al-haq, melihat kebenaran sepenuhnya. Seperti hadis yang kita baca dalam doa Arafah misalnya. Rabbi arinil asya'a kama hiya. Itu ada di doa Arafah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku segala sesuatu dengan hakikatnya. Nah, tunjukkan di sini bukan tunjukkan materinya. Di sini adalah pandangan syuhudi, yaitu hakikat sesuatu. Itu barzahi atau berarti segala sesuatu. Termasuk juga ya, seperti misalnya doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an, atau juga firman Allah tentang Nabi Ibrahim yang beliau memohon minta diperlihatkan segala sesuatu. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Itu di surat Al-An'am ayat 75. Permohonan Nabi Ibrahim agar ditampakkan, diperlihatkan hakikat sesuatu, bukan materinya, bukan badannya, tapi hakikat barzakhinya. Kemudian Allah mengabulkan, demikianlah kami perlihatkan, kami tampakkan. Di sini Allah memperlihatkan, Allah menampakkan bukan penampakan materi, tapi penampakan syuhudi batini. Demikianlah kami perlihatkan pada Ibrahim malakutas samawati wal ar. Ya, sisi rohani langit, semua langit dan sisi bumi, agar dia menjadi orang yang mungkin, yang menjadi yakin. Ya, kalau begitu kita tidak mungkin memahami ayat Quran dengan benar tanpa mengkaji filsafat. Ini pentingnya filsafat, bisa salah paham. Misalnya ayat yang berbunyi di dalam surat Al-An'am ayat 79. Ya, ini sering kita baca juga. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan. Ini pun doa Nabi Ibrahim. Wajjahtu aku arahkan, wajahku. Aku arahkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, begitu. Nah, wajah bukan wajah di sini, bukan muka ini. Tapi wajah di sini adalah bentuk batiniyah, bentuk ruhaniyah Nabi Ibrahim. Karena kalau bentuk wajah ini, ya ada barat, ada timur, ada utara, ada selatan kalau wajah ini. Ketika kita ke barat, kita menghadap ke barat, wajah ini. Kita menghadap ke timur, kita menghadap ke timur, bukan wajah ini. Jadi ungkapan wajah tu wajah alladzi fatara samawati wal ard bukan wajah ini, tapi wajah batin kita, ruh kita. Sehingga makna mengarahkan wajah itu konsentrasi kita, kekhusyuan kita, keimanan dan keikhlasan kita senantiasa bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedetik pun pisah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi, para rasul, Rasulullah, Azza alaihissalam, para ma'asumin itu semuanya senantiasa mengarahkan wajahnya kepada Allah. Nah, makna senantiasa mengarahkan wajah kepada Allah bukan wajah ini. Tapi mereka kehusuannya, batiniyahnya senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas sedetik pun. Kalau terlepas berarti putus hubungan pada Allah Subhanahu wa taala, dan putus itu termasuk dosa besar buat mereka. Jadi makna wajah itu dengan pandangan filsafat akan menjadi benar. Jika tidak, tanpa balik filsafat akan salah nantinya.
Itu contoh tentang makna lahiriah, makna batiniah yang perlu kita pahami ya dengan pandangan yang benar. Misal ucapan Nabi Ibrahim yang tadi itu, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tampakkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Ya. Itu pun dengan pandangan syuhudi juga, bukan pandangan pandangan materi. Itu satu pembahasan yang perlu kita pahami tentang bagaimana kita bisa meningkatkan pandangan kita dari pandangan lahiriah, pandangan materi ke pandangan batini. Karena itu seperti Imam Malik dan yang lainnya para Eropa, ketika melihat sesuatu pasti melihat di belakangnya pandangan syuhudi, pandangan batini, ya, pandangan pada pencipta alam semesta ini. Nah, kita ini paling tidak ketika kita melihat sesuatu ciptaan Allah yang indah misalnya, maka kita langsung hubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpaku pada pandangan materi. Karena terpaku pandangan materi akan salah nantinya. Kita melihat pemandangan yang indah, kita terpaku pada keindahan itu, kita tertarik, tapi kita melihat di baliknya ada ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih banyak yang perlu dibahas, terutama terkait masalah yang pernah saya singgung sedikit tentang hubungan ruh kita dengan badan kita. Ini ada ikhtilaf ulama yang sulit dipahami dan dibahas pada kesempatan yang singkat kali ini. Saya bilang kalau kajian lewat online lebih sulit dibanding lewat offline. Nah, karena itu terkait masalah hubungan ruh kita dengan badan kita ini, ya perlu kita jelaskan lebih jeluk lagi, lebih jelimet lagi. Karena ada ikhtilaf ulama antara Mula Sadra dengan Plato, Aristoteles, dan yang lainnya. Ya ini juga penting buat kita. Kenapa? Karena kita melihat badan kita ini, dengan ruh kita tidak bisa melihatnya. Sehingga dengan pandangan yang dangkal ini kita membatasi ruh kita dengan badan kita. Kalau itu kita meluaskan pandangan kita bahwa kita punya ruh yang di alam non materi yang sangat agung, sangat luas. Dan keluasan ruh itu nggak bisa kita gambarkan, ya karena dia di alam non materi yang bersambung kepada badan kita yang di alam materi ini. Jadi ada pandangan hulul yaitu menyatunya ruh dengan badan bagaimana? Ada pandangan ta'aluk ya irtibat. Ya, juga ada pandangan yang lain. Mungkin itu saja sekedar apa namanya tambahan dari saya. Mudah-mudahan untuk kajian yang berikutnya bisa ada kesempatan yang lain untuk kita bahas secara lebih jauh lagi. Yang penting masalah ruh ini adalah bahasan yang jelimet, yang dalam, dan bahasan ruh adalah keaslian diri kita yang akan kita bawa ke alam barzakh kita meninggal dunia, kemudian ke alam ukhrawi, surga atau neraka. Badan kita akan hancur ditelan tanah paling banter sampai ke rojiah. Dan semoga kita dengan kita meyakini imam zaman, kita baca doa al-ahad ya setiap pagi itu di antara manfaatnya kita kalau sudah meninggal dibangkitkan bersama imam zaman dan sampai mengalami rojiah. Dan sekali bahwa masalah rojiah itu keyakinan spesial, keyakinan khusus yang ada pada mazhab Ahlul Bait, tidak ada pada keyakinan Ahlus Sunnah. Sementara Quran membahasnya, hadis-hadis sangat banyak. Ya, ini kajian tentang roja sangat penting sekali dan tidak lengkap iman kita tanpa memahami roja. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya di suatu kesempatan di lain waktu insyaallah amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab barangkali dan mohon maaf jika ada kekurangan, ada ya kesalahan dari saya. Ya, Sian, Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Iya, terima kasih Ustadz, Masya Allah. Semakin lama semakin terutama saya jadi makin kayaknya nggak tahu gitu Ustadz. Banyak banget yang saya nggak tahu gitu. Masya Allah, jadi masih banyak banget ya kajian ruh ini yang mesti kita pelajari ya Ustadz. Seperti yang Ustadz bilang Insyaallah. waktu kajian pertama Ustadz sampaikan bahwa kajian ruh itu sampai nanti juga sampai kita meninggal juga ya istilahnya mungkin ya Ustadz ya. Maksudnya itu banyak sekali yang mesti kita pelajari. Menyangkut tentang apa di alam barzah gitu juga, itu juga ruh juga berperan sekali ya Ustadz ya. Ya. Sampai kita nanti di yaumil akhir, Masya Allah.